Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Bincang Hukum Auriga Nusantara, serial podcast hukum yang membicarakan tentang isu lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keadilan di Indonesia. Perkenalkan, saya Fauzia yang akan memandu serial podcast pada hari ini, di mana topiknya terkait dengan status pembela lingkungan hidup di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang dari podcast hari ini adalah Auriga secara aktif melakukan dokumentasi terhadap ancaman pembela lingkungan hidup di Indonesia. Sejak tahun 2014, Auriga sudah mencatat kasus-kasus yang menimpa pembela lingkungan hidup Indonesia. Di tahun lalu, Auriga mencatat adanya 158 kasus yang telah terjadi dalam satu dekade terakhir, yaitu di rentang tahun 2014 sampai tahun 2023. Hari ini kita akan melihat bagaimana status pembela lingkungan hidup Indonesia di tahun 2025. Telah hadir bersama kita semua di studio pada hari ini Mas Diki Anandya selaku peneliti hukum Auriga Nusantara. Selamat siang Mas Diki. Selamat siang, Mbak Fauzia. Lalu di samping saya juga sudah hadir Mas Hans Giovanni, seorang peneliti dari Kontras. Selamat siang Mas Hans. Selamat siang, Mbak Fauzia. Terima kasih sudah hadir begitu di Bincang Hukum pada hari ini. Nah, kembali lagi ke topik kita pada hari ini. Bagaimana Mas Diki melihat situasi pembela lingkungan hidup di Indonesia di tahun 2025 ini, Mas? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, ini sebagai konteks ya, Hans dan pemirsa, sekaligus menebalkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Fauzia di awal, begitu ya, bahwa Auriga Nusantara sendiri itu memang secara rutin melakukan pendokumentasian ya terhadap kasus-kasus atau kekerasan atau ancaman terhadap pembela lingkungan hidup di Indonesia. Nah, ini juga kami sejak tahun 2018 itu inisiasi platform yang namanya environmentaldefender.id. Di situ juga dapat dilihat kasus ya, secara rutin kami mengupdate-nya pendokumentasian dari tahun 2014 yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fau sampai dengan tahun 2025. Nah, pertanyaannya kan kenapa kemudian itu menjadi penting? Tujuannya itu apa sih? Karena memang kalau kita lihat situasi saat ini itu mengharuskan bahwa kita sepertinya perlu untuk melakukan pendokumentasian terhadap kasus-kasus kekerasan dan ancaman terhadap environmental defender ya atau pembela lingkungan hidup yang yang ini menjadi penting sebagai bahan advokasi yang nantinya itu disampaikan kepada para pembuat kebijakan begitu ya untuk membuat satu kerangka kebijakan, entah itu produk legislasi atau semacamnya begitu ya, yang secara komprehensif itu melindungi kebebasan demokrasi dalam hal ini kaitannya dengan pembela lingkungan hidup. Nah, ini juga menjadi penting begitu ya Mbak Fau, karena kalau kita lihat kan sebetulnya krisis ekologi yang dialami tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, ini bahkan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB ya, Antonio Guterres tahun 2022 kemarin soal situasi krisis iklim yang dia sebut dengan istilah global boiling gitu. Ini mengacu dalam riset yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change gitu ya, yang mengatakan bahwa krisis iklim suhu bumi saat ini naik sampai 1,5% kira-kira gitu. Paling tinggi sejak era industri. Nah, kenapa kemudian apa kaitannya dengan environmental defender gitu ya. Nah, ini dijelaskan oleh special reporter dari PBB dalam risetnya yang berjudul Linking Human Rights and Climate Change to United Nations. Dia mengatakan bahwa tanpa pembela lingkungan yang dapat bekerja secara aman, terus tidak ada mekanisme pengawasan, maka tidak akan ada mekanisme pengawasan terhadap kerusakan ekologi dan itu akan mengakibatkan kehilangan ganda ke depannya. Nah, ini juga menginsinuasikan begitu ya bahwa ada situasi paradoks setidaknya di beberapa negara begitu ya, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia yang yang mana negara yang atau wilayah yang melimpah sumber daya alamnya, di satu sisi itu justru
menempatkan kerentanan terhadap orang-orang yang berdiri di garda terdepan untuk membela lingkungan. Nah, di Indonesia khususnya tahun 2025 ini kan ditandai dengan transisi rezim ya, dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Ini juga meninggalkan sejumlah agenda industrialisasi besar-besaran, mulai dari proyek-proyek strategis nasional, misalnya hilirisasi mineral kritis, kemudian ketahanan pangan, food estate, nggak tahu istilahnya itu yang betul food estate atau food defense gitu ya, dan proyek-proyek strategis nasional lainnya lah. Nah, program-program itu yang kemudian berpotensi memperluas konflik jangka panjang gitu ya terhadap pembela lingkungan, khususnya komunitas lokal yang berdiri di garis terdepan untuk membela lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, kemudian ini juga penting untuk dijelaskan ya soal metodologi yang kami gunakan untuk mendokumentasikan data-data kasus dan ancaman terhadap pembela lingkungan. Kami peroleh datanya itu dari dua sumber primer. Sumber primer itu kami menerima laporan langsung gitu ya dari korban atau jaringan Auriga di daerah. Kemudian sumber sekunder kami peroleh misalnya dari sosial media, kemudian kalau dia sudah masuk dalam ranah putusan ranah peradilan gitu, kami baca dari dokumen-dokumen hukumnya supaya konteks kasusnya itu dan pola-polanya itu terbaca dengan jelas. Nah, rentang waktu pencariannya untuk tahun 2025 ini kasus yang terjadi dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Nah, apakah kemudian data itu diserap mentah-mentah? Enggak, ada verifikasi dan juga validasi data yang kami lakukan. Namanya two-step verification gitu ya. Verifikasinya itu melalui individu gitu ya, atau jaringan yang tadi dimiliki oleh Auriga di daerah, dan hanya kasus yang terverifikasi saja yang kemudian itu dijadikan sebagai bahan analisis dalam laporan ini. Nah, kemudian kalau kasus yang tidak terverifikasi itu tentu nggak dimasukkan. Tentu jumlah yang nanti akan kami sampaikan begitu ya, itu barangkali tidak menggambarkan situasi aktual di lapangan begitu ya, karena tentu ada situasi undocumented dan unreported begitu ya, dengan beberapa alasan gitu yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam laporan ini, yang kemudian membuat tim di Auriga itu kesulitan untuk memverifikasi dan memvalidasi data itu. Nah, terkait dengan konsep daripada pembela lingkungan sendiri, itu Auriga punya definisinya sendiri. Di environmentaldefender.id, websitenya itu juga bisa dicek gitu ya. Jadi kami mengartikan pembela lingkungan itu adalah setiap orang, baik itu sendiri atau secara berkelompok, baik itu secara profesional ataupun sukarela, yang melindungi, yang dengan itikat baik melindungi sumber daya alam dari kerusakan akibat krisis dengan ekspansi besar, baik itu pertambangan, perkebunan maupun usaha kehutanan di sektor kehutanan. Dia bisa pimpinan adat, nelayan, petani, aktivis dan lain seterusnya. Nah, kalau data yang tadi disampaikan oleh Mbak Fau, yang tadi ditanyakan oleh Mbak Fau, kira-kira situasi pembela lingkungan di Indonesia tahun 2025 itu seperti apa sih? Kami berhasil mendokumentasikan dan juga memvalidasi data kasus sebanyak 33 kasus, di mana 198 orang itu 198 orang pembela lingkungan itu menjadi korban. Kalau dikuantifisir ya, dari tahun 2014 di mana kita kumpulkan datanya, totalnya itu ada 191 kasus, di mana 1099 orang itu menjadi korban. Nah, kalau di tahun 2025 secara spesifik, Mbak Fau, kita menemukan setidaknya ada dua pola ancaman terhadap pembela lingkungan. Yang pertama, ancaman itu bersifat individual ya. Individual dalam arti dia menyasar orang-orang yang punya posisi strategis dalam advokasi isu lingkungan. Misalnya, di tahun 2025 ini kita lihat misalnya ada akademisi ya atau ahli lingkungan Bambang Hero, Prof. Bambang Hero, yang di tahun 2025 aja beliau harus menghadapi dua proses hukum dalam 1 tahun. Yang pertama Januari 2025 ketika beliau itu dilaporkan ya ke Polda Bangka Belitung atas dugaan manipulasi data perhitungan kerugian keuangan negara kasus korupsi PT Timah. Kemudian di pertengahan tahun dia juga digugat oleh perusahaan Kalimantan Lestari Mandiri
sama alasannya, karena perhitungan kerugian yang dihitung oleh Prof. Bambang Hero dan Basuki Wasis pada saat itu diduga merugikan perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian pola yang kedua itu ancaman yang sifatnya kolektif, di mana jumlah korbannya itu besar. Misalnya kasus kriminalisasi yang terjadi di Banten, 15 orang warga Sibetus itu dilaporkan ke polisi karena mereka berusaha untuk mempertahankan lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian ada juga kasus dengan skala yang besar begitu ya, melibatkan banyak korban. Misalnya kasus kekerasan yang terjadi di Sumatera Utara, melibatkan PT Toba Pulp Lestari. Nah, kemudian kalau kita lihat sebaran ancamannya berdasarkan pulau ya, yang paling banyak itu di tahun 2025 ada di Pulau Sumatera dengan 10 kasus dan 101 korban. Kemudian disusul di Pulau Jawa dengan 9 kasus dan 32 orang menjadi korban. Nah, kalau dikerucutkan lagi, dikonkretkan lagi per provinsi ya, Provinsi Jawa Tengah itu menyumbang kasus paling banyak dengan 5 kasus gitu ya. Kedua, kalau kita hitung secara kuantitas berdasarkan jumlah korban misalnya paling banyak itu di Sumatera Utara. Jadi ada 70 orang menjadi korban dari kekerasan dan juga ancaman baik itu oleh negara maupun aktor negara maupun aktor non negara seperti korporasi. Ada 2 kasus yang menjadi penyumbang terbesar selain tadi Toba Pulp Lestari, ada PT perusahaan kehutanan juga di mana korbannya itu 34 orang. Nah, kalau kita lihat isu dan sektor terkait yang paling banyak terjadi kasusnya itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sektor tambang dan energi itu masih jadi penyumbang terbanyak kasus yang mengancam pembela lingkungan, disusul dengan sektor perkebunan. Nah, dominasi sektor tambang dan energi ini kan sebetulnya mencerminkan kuatnya agenda hilirisasi mineral kritis ya yang digaung-gaungkan oleh Prabowo dalam Asacita yang kemudian diturunkan dalam RPJMN tahun 2025. Selain itu, konflik perkebunan itu juga masih menjadi salah satu sektor yang problematik karena itu melibatkan misalnya perdebatan antara legal dan nggak legal karena perusahaan itu berdalih bahwa mereka punya HGU padahal tanahnya itu kan bukan terra incognita ya, bukan tanah yang sebelumnya itu nggak dikenali, itu sudah berpenduduk tapi karena nanti dijelaskan soal bagaimana relasi antara negara dan korporasi itu kemudian menyempitkan ruang-ruang sipil, salah satunya pembela lingkungan hidup. Nah, pembela lingkungan itu juga kerap dalam konteks ini ya, kerap diposisikan sebagai misalnya dia penghambat pembangunan. Lewat beberapa pasal gitu ya, pasal yang cukup karet digunakan. Sebetulnya kalau kita baca nanti dijelaskan lebih lanjut, paling banyak itu menggunakan pasal 162 Undang-Undang Minerba soal menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Nah, ini jenis dan kategori ancaman. Dari 33 kasus yang terdokumentasi, 77% atau 24 kasus diantaranya itu merupakan penyalahgunaan proses hukum atau judicial harassment gitu ya. Jadi dia nggak hanya terbatas sebetulnya kriminalisasi, tapi juga gugatan-gugatan perdata gitu ya. Ini jadi salah satu bentuk strategic lawsuit against public participation. Nah, kenapa kemudian kita baca kecenderungan ya, kenapa kemudian judicial harassment itu banyak digunakan oleh korporasi dan juga aparat negara? Karena dia dianggap sebagai upaya yang efektif gitu ya, untuk menekan atau menguras sumber daya seseorang gitu ya, mulai dari waktunya, energinya maupun secara finansial. Ini disampaikan langsung misalnya oleh Bambang Hero ketika dia digugat oleh perusahaan Kalimantan Lestari Mandiri, di mana dia menyampaikan kalau kita digugat terus-menerus, waktu kita akan habis yang sebetulnya itu bisa dialokasikan untuk membela lingkungan gitu lah kira-kira. Nah, kriminalisasi itu juga dianggap efektif karena dia menciptakan efek ketakutan ya, chilling effect gitu ya, yang meluas ke komunitas lokal sekitarnya, yang pada akhirnya membuat orang lain itu enggan untuk angkat suara atau enggan untuk bergabung dalam barisan perlawanan.
Nah, itulah yang kemudian membuat kecenderungan kriminalisasi ini banyak digunakan oleh baik itu aktor negara maupun non negara. Nah, kalau kita lihat dari konfigurasi pelaku dan juga korban, ini sebetulnya mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan di awal tadi. Perusahaan itu menjadi salah satu aktor yang paling banyak memberikan ancaman dan juga teror kepada masyarakat gitu ya, yang tadi berdiri di garis terdepan untuk membela lingkungan. Ada 15, setidak-tidaknya ada 18 kasus yang kita lihat itu dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh korporasi, dan 129 orang itu menjadi korban. Paling banyak kalau kita presentasekan ya, kuantifikasi dari 18 perusahaan tadi itu memang paling banyak menggunakan tadi soal upaya hukum gitu ya, untuk menekan masyarakat supaya menciptakan chilling effect yang tadi saya sampaikan. Setelah itu ada aparat kepolisian. Nah, kalau dilihat dari konfigurasi korban sendiri, sebetulnya dua teratas, petani dan juga masyarakat adat, itu kan adalah aktor-aktor yang paling banyak menggantungkan hidupnya terhadap akses sumber daya alam ya, yang dia tinggal di sekitar, di dalam atau sekitar areal konsesi perusahaan misalnya, yang kemudian mereka mengalami mau tidak mau harus melawan gitu ya, karena hidup mereka bergantung pada akses sumber daya alam tadi. Saya kira itu kalau dari temuan ya, dari temuan secara data, pemaparan data tahun 2025 yang kami sampaikan, ada 33 kasus dan 198 orang menjadi korban. Nah, kalau kita tarik dari tahun-tahun sebelumnya, itu kan sebetulnya angka ini menjadi yang terbesar begitu ya. Sejak tahun 2014, hanya dalam 1 tahun kalender ya, pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini mengartikan bahwa seharusnya ini juga sebetulnya kenapa kemudian kita lihat polanya semakin banyak dari segi jumlah kasus maupun korban. Ini kan juga melihat tadi, selain ada penggembar-gemboran kebijakan yang ekstrativisme, itu kan juga ada kecenderungan menguatkan peran-peran aparat negara ya, mulai dari polisi sampai militer untuk mengamankan proyek-proyek strategis tadi. Nah, kalau misalnya itu tidak dievaluasi lebih lanjut, saya kira ke depan kasus-kasus ancaman dan juga teror terhadap pembela lingkungan juga akan semakin tinggi. Apalagi kalau kita lihat misalnya, kalau dalam analisis yang kami sampaikan, sebetulnya ada 4 kenapa kemudian ancaman terhadap pembela lingkungan itu sangat besar. Yang pertama itu soal tadi state and corporate crime. Jadi ada patgulipat antara korporasi dan negara untuk menyingkirkan ya, mempersona non gratakan masyarakat itu dalam konstelasi kebijakan negara. Kemudian yang kedua itu soal keberlakuan KUHP dan juga KUHP baru. Nanti Mas Hans bisa ceritakan lebih banyak karena Kontras itu juga turut aktif di advokasi KUHP dan juga KUHP begitu ya. Kemudian yang ketiga itu soal soal gap implementasi perlindungan pembela lingkungan gitu ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya pasal atau undang-undang yang memberikan perlindungan secara normatif kepada pembela lingkungan itu kan sebetulnya banyak. Ada pasal 66 Undang-Undang PPLH. Kemudian di tingkat aparat penegak hukum mereka punya pedoman masing-masing, kecuali kepolisian. Kejaksaan dia punya pedoman Jaksa Agung nomor 8 tahun 2022. Kemudian di tingkat yudisial mereka punya Perma 1 2023 yang keseluruhan itu menjadi dalam tanda kutip rem sebetulnya ya, supaya aparat penegak hukum, kejaksaan maupun lembaga yudisial, lembaga kekuasaan kehakiman itu lebih selektif ketika menangani perkara yang melibatkan kriminalisasi atau strategic lawsuit against public participation terhadap pembela lingkungan. Nah, yang keempat itu soal pengakalan impunitas terhadap pengancam pembela lingkungan. Nah, kenapa kemudian kasusnya dari tahun ke tahun itu menunjukkan adanya peningkatan secara konsisten? Karena memang pelakunya itu nggak pernah diusut gitu ya. Jadi negara
korporasi dan negara itu seakan-akan lebih berani nih untuk mengancam secara langsung maupun tidak langsung si pembela lingkungan. Kira-kira itu sebagai awalan, Mbak Fau. Oke, baik Mas Diki. Sangat miris sekali mendengar bahwa di tahun ini adalah di mana tahun yang kasus mengancam pembela lingkungan hidupnya tinggi. Kalau kita lihat dari tahun 2013 hingga tahun 2025. Lalu kemudian kalau kita melihat bahwa angka-angka itu kan adalah angka-angka yang terdokumentasi dan dilaporkan begitu. Betul. Kalau itu bisa berarti bahwa sebenarnya angkanya jauh lebih besar begitu ya Mas Diki. Nah, kemudian Mas Diki juga menyimpulkan bahwa ada sektor-sektor di mana pembela lingkungan hidup itu banyak diancam, yaitu di sektor pertambangan dan perkebunan gitu. Apakah itu kemudian memberikan tanda bahwa kepentingan bisnis atau kepentingan negara lah itu sangat berhubungan dengan aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum dan perusahaan adalah aktor pelaku dari pengancaman itu sendiri, Mas? Pertama ya, kalau kita lihat konstruksi kebijakan yang dibuat oleh negara, kalau dibaca dalam beberapa referensi hukum lingkungan, itu kan kalau kita kaitkan misalnya dengan pembangunan berkelanjutan ya, semua atau hampir mayoritas kebijakan negara itu kan punya paradigma weak sustainability. Jadi dia menempatkan modal kapital, modal alam, natural capital itu sebetulnya bisa diganti asalkan ada modal kapitalnya itu meningkat gitu ya. Nah, pandangan itu yang pada akhirnya menyingkirkan ya, mempersona non gratakan orang-orang yang menggantungkan hidupnya terhadap akses sumber daya alam dan juga lingkungan, misalnya tadi petani, masyarakat adat, komunitas lokal dan lain seterusnya. Yang caranya gimana? Caranya adalah menggunakan aparat-aparat negara yang tadi saya sampaikan, menggunakan kepolisian sebagai alat penekan misalnya, yang mana kita bisa lihat kecenderungannya ketika misalnya masyarakat itu melaporkan terjadinya terjadinya ancaman terhadap mereka yang dilakukan oleh korporasi, itu laporannya nggak cepat diusut tuh. Tapi kebalikannya ketika misalnya korporasi itu melaporkan masyarakat, wah langsung ditahan, langsung dinaikkan sidik sampai ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu kan sebetulnya menunjukkan apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Fau, bahwa negara itu tengah menunjukkan kuasanya begitu ya terhadap kebijakan-kebijakan yang berlabel proyek strategis nasional dengan memanfaatkan aparat negara untuk menekan masyarakat dan pembela lingkungan. Nah, Mas, kan kalau kita sebagai pembela lingkungan hidup, berarti kan kita sebenarnya sedang menyuarakan hak-hak kita terhadap asas lingkungan hidup. Dan itu juga dijamin begitu dalam Undang-Undang Dasar, dan juga Mas Diki singgung bahwa ada instrumen-instrumen hukum yang sudah melindungi. Artinya itu tidak menjawab, bahkan kalau kita lihat kasusnya meningkat, tidak menurun. Lalu apa sebenarnya yang bermasalah dengan instrumen hukumnya, dan bahkan instrumen hukum yang dijadikan alat begitu untuk mengancam? Sebenarnya apa yang terjadi, Mas Diki? Tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya ada gap implementasi, di mana sebetulnya kalau kita lihat sudah banyak mekanisme yang secara formal, secara normatif itu memberikan perlindungan di atas kertas ya kepada pembela lingkungan, mulai dari pasal 66 Undang-Undang PPLH, kemudian pedoman Jaksa Agung Perma 1 tahun 2023, bahkan secara spesifik di tahun 2024 itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat itu masih jadi satu, itu mengeluarkan Permen LHK nomor 10 tahun 2024 soal perlindungan terhadap setiap orang yang punya itikat baik untuk membela lingkungan, itu nggak boleh dilaporkan secara pidana maupun digugat secara perdata. Nah, tapi kan sayangnya tadi ada gap implementasi tadi, bahwa aparat penegak hukum itu dalam tanda kutip, dalam bahasa gaulnya itu masih baget gitu ya, masih bandel banget nih. Terutama kepolisian, karena mereka orientasinya masih orientasi untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan strategis negara supaya kebijakan negara itu masih bisa terus berjalan. Nah, masyarakat itu dianggap sebagai penghambat investasi, penghambat pembangunan dan lain seterusnya, nggak mendukung pembangunan pemerintah dan seterusnya. Padahal
mereka menggantungkan hidupnya di situ gitu. Misalnya petani, mereka butuh lahan untuk menanam 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 sumber kehidupannya begitu. Misalnya nelayan, mereka butuh jarak untuk menangkap ikan yang luas begitu ya. Kalau misalnya itu kemudian tercemar, mereka jadi harus lebih jauh untuk menangkap ikan yang pada akhirnya secara ekonomi mereka pada akhirnya nggak mampu untuk itu. Gitu. Sebelum saya ke Mas Han, terakhir ke Mas Diki nih. Tadi Mas Diki menyinggung soal proyek strategi nasional. Dari data yang Auriga tahun 2025 ini, apakah itu ada apakah di dalamnya ada termasuk proyek-proyek strategi nasional yang kemudian mengancam ruang hidup dari pembela lingkungan hidup itu sendiri? Ya, kalau dari 33 kasus kan sebetulnya mayoritas itu merupakan konflik yang sudah terjadi tahun menahun ya. Proyek strategis nasional, salah satunya beberapa proyek strategis nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya tahun 2024 yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo bahkan dalam skala yang lebih besar, misalnya food estate dan lain seterusnya. Misalnya yang terjadi di Papua ketika masyarakat adat dan juga tokoh masyarakat di sana itu diancam ketika mereka mempertahankan lahannya akibat daripada perluasan lahan yang akan digunakan untuk menanam proyek-proyek ketahanan pangan gitu ya. Kalau di in short jawabannya ada. Proyek strategis nasional itu jadi salah satu faktor determinan yang absolut begitu ya, yang salah satunya itu mengancam ruang-ruang kebebasan masyarakat, terutama pembela lingkungan. Oke, aku ke Mas Hans, Mas. Kontras kan mencatat, apakah Kontras juga mencatat ancaman terhadap pembela HAM? Kalau kita sebut bahwa pembela lingkungan hidup kan adalah salah satu dari besarnya pembela HAM itu sendiri kan, Mas. Apakah Kontras mendokumentasikan itu dan apakah temuan data Auriga yang ancamannya meningkat, apakah itu juga terjadi di pembela HAM itu sendiri, Mas? Ya, makasih. Tapi sebelumnya selamat karena Auriga sudah mempublikasikan ini ya, laporan tentang status pembela lingkungan gitu. Dan pertama kita kira penting untuk bisa melihat untuk laporan seperti ini jadi paling tidak 3. Satu, bahan untuk memberikan kritik, evaluasi dan masukan. Jadi kita bisa lihat ada pola yang terjadi berkaitan dengan tadi ya, polanya ada banyak. Tapi ada judicial harassment, ada serangan kepada pembela lingkungan. Dan pembela lingkungannya mungkin beberapa adalah aktor yang dalam tanda kutip selama ini sudah sering mendapatkan serangan. Masyarakat adat, warga yang berjuang, aktivis. Tapi ada yang baru sekarang muncul. Misalnya tadi Diki jelaskan ada akademisi. Akademisi bicara sebagai ahli, tapi dilaporkan, tapi digugat, begitu misalnya. Nah jadi serangan itu justru meluas dan aktor yang menjadi korban bertambah. Nah, apa temuan Kontras berkaitan dengan itu? Di tahun 2025, ini secara umum, Kontras mendokumentasikan ada 205 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Termasuk di antaranya adalah peristiwa-peristiwa serangan, juga ada judicial harassment kepada pembela hak asasi manusia. Nah, kalau dikerucutkan berkaitan dengan lingkungan hidup yang juga tercatat, yang juga dipantau adalah adanya warga, kelompok masyarakat adat, karena tidak semua pembela lingkungan, pembela HAM juga begitu, adalah orang yang misalnya secara formal bekerja sebagai advokat, atau secara formal bekerja di organisasi seperti Auriga misalnya begitu kan, tapi adalah kelompok masyarakat adat. Nah, di dalamnya kami juga melihat ada serangan yang dialami oleh kelompok masyarakat adat, secara khusus masyarakat adat yang kemudian pelakunya ada 2, aktornya ada 2, baik itu aktor negara maupun aktor non-negara. Jadi adanya proyek pembangunan selain menghasilkan perlawanan dari kelompok masyarakat, begitu ya, protes dari kelompok masyarakat, tapi juga itu bisa menimbulkan seolah-olah ada konflik yang sifatnya horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, seperti itu. Jadi ada pola-pola itu yang juga kami lihat terjadi di tahun 2025. Angkanya memang lebih besar karena yang dipantaukan lebih meluas dibandingkan dengan misalnya Auriga tadi secara khusus pembela lingkungan begitu, tapi kurang lebih polanya sama. Ada judicial harassment, ada serangan, kelompok yang menjadi korban juga sama, termasuk masyarakat adat, dan seperti yang saya bilang tadi, ada pola baru
ternyata ini berkorelasi dengan kebebasan akademik. Ketika ada akademisi yang bersuara begitu dalam konteks lingkungan hidup juga ternyata rentan menjadi korban. Oke, Mas Han. Tadi Mas Han juga bilang bahwa ada aktor negara di situ. Kalau kita menyambung pembicaraan dari Mas Diki bahwa ancaman ini berhubungan dengan pembangunan. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang pembangunan itu dijalankan tidak hanya oleh perusahaan sebagai pelaku bisnis, tapi ada aktor negara yang kemudian saat-saat ini baru diperkuat begitu posisinya di ruang-ruang sipil seperti TNI dan polisi. Bagaimana kontras melihat penguatan itu dalam pembangunan di ruang sipil? Jadi kalau bicara pembangunan, mungkin kita dasarnya kan begini. Sebenarnya logika perusahaan dan logika negara itu pada dasarnya berjalan pada rel yang paralel. Perusahaan ingin supaya ada keuntungan yang didapatkan, jadi mencari profit sebanyak-banyaknya. Pemerintah atau negara ingin ada stabilitas, ada ada stabilitas yang terjadi. Tidak ada gangguan, ada keamanan begitu. Nah, oleh karena itu pendekatan negara tentu adalah pendekatan keamanan, kan seperti itu. Nah, agar supaya, tapi pada satu sisi korelasinya di mana? Agar supaya bisnis tadi bisa berjalan dengan baik, maka keamanannya harus dijamin. Pun sebaliknya, pemerintah negara juga kan mendapatkan kontribusi dari kegiatan bisnis. Ketika misalnya kegiatan bisnis itu berjalan, dipercaya ada ekonomi yang sirkular. Ada perputaran ekonomi di situ. Jadi saling berkelindan nih. Pada akhirnya kepentingan untuk menjaga keamanan, ketertiban dengan bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Saling mensupport. Tapi tadi yang kayak Mbak Fau bilang dalam perjalanannya kan ada perusahaan state owned enterprise. Badan usaha milik negara, unit-unit usaha yang juga dimiliki oleh negara begitu. Jadi itu gambaran dasarnya saya kira. Nah, masuk ke pertanyaannya. Lalu bagaimana kemudian kaitannya ketika ada proyek pembangunan, tapi di situ juga disertai dengan aktor keamanan, dengan sektor keamanan misalnya. Tentu itu tadi, sektor keamanan tadi dimaksudkan untuk menjaga supaya kepentingan pembangunan berjalan dengan baik. Masalahnya di mana? Masalahnya terjadi ketika ada perbedaan pola pikir. Menurut masyarakat, yang kami butuhkan bukan pembangunan semata, tapi juga kelestarian lingkungan. Pola pikir sebaliknya dari pemerintah misalnya atau dari kebijakan yang diambil adalah pembangunan ini harus berjalan dengan tujuan jangka panjang tertentu misalnya. Jadi ada perbedaan pola pikir di situ. Di beberapa wilayah masyarakat adat misalnya, pemerintah melihat bahwa wah ini adalah tanah atau lahan kosong yang bisa dibangun misalnya food estate atau dibangun infrastruktur tertentu. Tapi kan di situ ada masyarakat adat yang merasa itu bukan hanya sekedar tanah saja, bukan lahan kosong. Itu juga ruang hidup mereka yang mereka gunakan untuk selain mencari nafkah, selain mencari kehidupan, tapi mereka memiliki satu keterikatan baik itu spiritual maupun emosional dengan wilayah yang tadi mau dibangun tersebut. Jadi ada perbedaan pola pikir di situ, perbedaan cara memandang. Ketika perbedaan pandangan itu terjadi, konflik yang terjadi. Ketika pemerintah merasa bahwa di situ ada masyarakat adat, mereka tidak bersedia itu misalnya dijadikan sebagai tempat untuk membangun, lalu ada perlawanan, ada protes dari masyarakat adat, itu akan dianggap sebagai instabilitas, sebagai situasi yang mengganggu proses pembangunan. Disitulah peran dari aparat kepolisian misalnya, untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan terhadap kepentingan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kita mau tarik sebenarnya perbedaan pandangan itu yang menyebabkan terjadinya konflik dan aparat keamanan dalam hal ini, misalnya aparat kepolisian atau mungkin bahkan juga militer, karena ditugaskan untuk menjaga kepentingan dari pemerintah, tentu akan sangat mudah terseret ke dalam arus konflik tersebut. Begitu. Kalau kita melihat ancaman judicial harassment, berarti kan itu menggunakan instrumen hukum pidana, Mas. Baru-baru ini kan diberlakukan nih KUHP dan KUHAP. Apakah itu menjadi arah lebih baik atau itu malah ada pasal-pasal yang lebih mengancam lagi gitu? Jadi kita dari KUHP misalnya, yang paling sederhana begini, di KUHP tetap ada bab tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum. Mungkin teman-teman yang menyaksikan bisa langsung searching gitu kan, Undang-Undang 1 2023 tindak pidana terhadap ketertiban umum. Di laporannya Auriga juga sudah sempat disinggung itu, bahwa pasal-pasal itu yang
berpotensi kemudian ditafsirkan terhadap orang-orang yang selama ini mengajukan kritik atau mengajukan protes terhadap proses pembangunan atau terhadap investasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena dalam mengkritik, masyarakat biasanya melakukan itu melalui banyak kanal, demonstrasi misalnya, atau kritik yang diajukan secara publik, atau yang diajukan melalui kanal digital begitu ya. Dan itu semua berpotensi untuk dilaporkan dengan pasal-pasal tertentu, misalnya yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketertiban umum. Tapi pada sisi lain, KUHP baru itu memperkenalkan tindak pidana korporasi. Jadi korporasi juga bisa dijerat dengan ketentuan pidana melalui KUHP baru. Ya tentu ada perdebatan begitu ya, apakah itu korporasi subjek tindak pidana atau bukan. Tapi paling tidak sudah ada di KUHP bahwa korporasi itu adalah subjek tindak pidana. Nah, jangan sampai, ini kan KUHP baru berlaku secara rigid secara resmi baru 3 bulan belakangan. Jangan sampai kemudian pasal yang berkaitan tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum begitu mudah nanti digunakan kepada masyarakat atau kelompok orang yang melakukan kritik atau protes terhadap proyek pembangunan tertentu, tapi yang pasal tentang tindak pidana korporasinya justru sulit untuk diajukan atau dilaporkan oleh masyarakat begitu. Nah, yang kedua yang penting juga adalah tadi sudah Diki jelaskan, ada peraturan Mahkamah Agung Perma 1 2023 Perma 1 2023 tentang penanganan perkara lingkungan hidup. Soal SLAP itu ada di situ. Jaksa Agung juga punya pedomannya. Kepolisian kan belum ada. Tapi di KUHP, kepolisian adalah penyidik utama. Penyidikan pintu pertamanya itu adalah kepolisian. Nah, jadi yang penting juga di sini adalah ini menjadi safeguard dari aparat penegak hukum. Pintu pertamanya ini kepolisian. Jangan sampai semua laporan yang diajukan kepada pembela lingkungan hidup itu dengan mudah masuk ke tahap penyelidikan, lalu dinaikkan menjadi tingkat penyidikan, dan akhirnya orang dengan mudah menjadi tersangka begitu. Karena kalaupun pada skenario terbaik kasus itu misalnya nanti ditolak pada putusan sela. Tapi kan seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, ketika orang itu menjalin penyidikan atau kemudian menjadi tersangka, itu sudah makan waktu. Apalagi kalau ditahan misalnya, karena berkaitan dengan penahanan secara mendasar sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan antara KUHP lama dengan KUHP baru. Seperti itu. Jadi ini yang juga harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dan juga diperhatikan oleh teman-teman pembela lingkungan hidup, bahwa potensi untuk digunakannya hukum pidana itu masih ada, dan pada tahap penyelidikan dan penyidikan itu sangat memungkinkan hal itu untuk terjadi begitu. Berarti status sipil begitu sangat gampang begitu, sipil yang menjadi pembela lingkungan hidup atau pembela HAM sangat gampang dikriminalisasi begitu kan Mas. Berbeda halnya yang seperti dikatakan Mas Diki, bahwa sedangkan pelaku yang memberikan ancaman pada pembela lingkungan hidup itu sangat tidak tersentuh begitu ya Mas. Apakah situasi peningkatan kriminalisasi, kekerasan ini dan adanya instrumen hukum yang tidak terlalu bekerja itu bisa menunjukkan bahwa saat ini kita memulai fase adanya gejala regresi demokrasi, Mas? Kalau kita bicara tentang melihat bagaimana partisipasi publik itu dengan mudah dipidana atau dengan mudah direpresi begitu kan? Karena kan paling tidak ada dua variabel. Apakah mereka dilaporkan atau ketika sedang melakukan demonstrasi, aksi penolakan kemudian mendapatkan represi. Kalau itu benar terjadi, ya kita bisa sebut bahwa ada regresi demokrasi. Tapi pertanyaannya apa yang membuktikan bahwa regresi itu terjadi? Saya kira laporan Auriga membuktikan itu. Bahwa sejak 2014 sampai 2025 begitu ya, ada banyak kasus yang terjadi dan ada peningkatan di tahun 2025. Jadi apa yang disebut regresi, jangan-jangan, tentu kita masih harus menelusuri lebih lanjut, tapi berdasarkan laporan Auriga, jangan-jangan itu berjalan beriringan dengan masifnya proyek pembangunan, dengan adanya tadi yang disebut hilirisasi, dengan adanya proyek-proyek strategis.
jangan sampai kepentingan pembangunan, kepentingan ekonomi itu mengorbankan Ya. mengorbankan partisipasi publik, mengorbankan partisipasi masyarakat yang tadi oleh Mbak Fau disebut regresi demokrasi itu. Nah, yang kedua saya kira yang penting juga adalah tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau misalnya dengan mudah orang dilaporkan atau digunakan instrumen hukum. Saya kira begini. Orang mau melaporkan pembela lingkungan hidup dengan menggunakan pasal apa saja begitu ya. Tapi kalau safeguard-nya kuat, itu nggak masalah. Ketika misalnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga-lembaga peradilan, itu men-safeguard bahwa ini adalah perkara lingkungan hidup, ini adalah partisipasi publik dalam konteks pembelaan lingkungan, maka laporannya tidak ditindaklanjuti, itu tidak akan menjadi masalah. Begitu. Jadi aparat penegak hukum juga harus memainkan peran di sini untuk tidak dengan mudah menaikkan ke tahap penyidikan, apalagi sampai penuntutan kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan SLAP, ya gitu ya, Strategic Litigations Against Public Participations. Nah, itu yang saya kira masih menjadi evaluasi yang harus dikerjakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Ya, kalau kita lihat bahwa kalau saya sedikit membaca bahwa dalam kasus kriminalisasi penggunaan instrumen hukum kepada pembela HAM atau pembela lingkungan hidup itu biasanya akan sampai ke persidangan begitu ya. Itu tentu akan merugikan masyarakat, lalu akan menguras tenaga dan sebagainya begitu. Sebenarnya selain dari bahwa kepolisian tidak memiliki instrumen hukum, lalu apa yang menjadi kendala ketika misalnya kejaksaan memiliki pedoman kejaksaan, lalu Mahkamah Agung juga punya pedoman, lalu apakah memang bisa diartikan bahwa pedomannya tidak dijalankan begitu, Mas Dik? Wah, bagus nih pertanyaannya. Tapi sebelum menjawab itu, menyambung dulu ya tadi diskusinya, bagaimana kemudian orientasi pembangunan itu justru mengorbankan hak-hak masyarakat sipil gitu ya, hak-hak pembela lingkungan gitu ya. Itu sebetulnya sudah di-capture secara baik kalau kita baca risetnya David Harley ya, soal A Brief History of Neoliberalism. Dia bilang kalau misalnya rezim ekonomi liberal gitu ya, itu memang seringkali pemerintah itu menempatkan hukum gitu ya, justru untuk melindungi kepentingan ekonomi kapital. Jadi dia justru mengorbankan kepentingan masyarakat lokal, kepentingan masyarakat adat, komunitas lokal dan lain seterusnya. Nah, tadi saya bilang bahwa ada gap implementasi dalam proses pelaksanaan 77% kriminalisasi yang terjadi di antara 33 kasus yang terdokumentasi, itu menunjukkan bahwa memang tidak ada orientasi dari aparat penegak hukum gitu ya untuk berpihak kepada masyarakat begitu ya. Meskipun tadi kejaksaan punya pedoman Jaksa Agung nomor 8 tahun 2022, pertanyaannya kan kemudian kenapa masih banyak begitu ya kasus-kasus yang sudah dilimpahkan oleh aparat penegak hukum di tingkat penyidikan dalam hal ini kepolisian masih diteruskan dalam proses penuntutan gitu. Akar masalahnya sebetulnya memang tidak ada kesinambungan yang tadi disampaikan oleh Hans, bahwa orientasi negara begitu ya melalui aparat negaranya itu memang mereka digunakan, aparat penegak hukum itu digunakan untuk menjaga stabilitas kepentingan ekonomi, kepentingan pembangunan. Jadi sementara kepentingan masyarakat yang kemudian menjadi korban yang dilaporkan karena sekedar melindungi lingkungannya gitu ya, itu kemudian jadi korban. Nah, salah satu hal yang kemudian perlu dan penting untuk ke depan untuk direkomendasikan berdasarkan laporan yang kami sampaikan, itu tentu ada integrasi dari norma-norma yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat pembela lingkungan hidup gitu. Kalau misalnya tadi disampaikan Jaksa Agung itu punya pedoman, lembaga yudisial itu punya perma, kepolisian ini belum ada rambu-rambunya gitu. Bahkan di KUHP justru perluasan soal upaya paksa itu berdasarkan subjektivitas gitu ya. Soal kalau misalnya penyidik atau penyelidik itu merasa
perlu dilakukan upaya paksa itu bisa dilakukan. Itu justru disematkan dalam KUHP yang baru. Nah, ini justru yang akan kami takutkan ke depan, angka 33 kasus gitu ya, dan juga 198 orang yang menjadi korban itu akan meningkat di tahun-tahun selanjutnya kalau misalnya tidak ada perbaikan secara sistematis. Oke, aku ke Mas Hans. Kita lihat bahwa pembela lingkungan itu atau pembela HAM itu adalah orang-orang yang memperjuangkan haknya. Artinya ia adalah sebagai kontrol publik begitu. Tapi karena ada perbedaan pandangan antara negara dengan masyarakat itu sendiri, sehingga mungkin negara menganggap bahwa pembela HAM itu adalah sebagai ancaman begitu. Dan juga Mas Hans bilang juga bahwa itu adalah salah satu bentuk dari gejala adanya regresi demokrasi. Kita sebagai pembela HAM begitu atau pembela lingkungan hidup gitu, dalam ruang lingkup kecil juga mengalami hal itu seperti yang sedang ditimpa oleh teman-teman dari Kontras. Apakah itu juga menjadi salah satu bukti adanya regresi demokrasi juga gitu Mas? Ya, tentu setiap serangan kepada masyarakat yang melakukan partisipasi publik gitu ya, secara damai adalah bentuk serangan kepada demokrasi itu sendiri. Ya kalau tidak salah Menteri Koordinator hukum juga bilang seperti itu gitu kan. Banyak pendapat bahkan dari pejabat negara yang mengatakan hal itu. Itu adalah serangan kepada demokrasi itu sendiri sebenarnya. Nah, tapi dalam konteks pembela lingkungan ini agak sedikit berbeda ketika di situ ada kepentingan pembangunan. Jadi seolah-olah yang bisa dipersepsikan kepada mereka yang menolak pembangunan itu adalah anti development, anti pembangunan, anti pertumbuhan ekonomi, menghambat investasi. Tapi yang seringkali dilupakan adalah melihat pola point of view dari pembela lingkungan itu sendiri, khususnya warga lokal, kelompok komunitas lokal atau masyarakat adat. Karena seperti yang saya bilang begitu kan, mereka tidak melihat tanah, tidak melihat lahan, tidak melihat alam sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi begitu saja. Tapi ada kedekatan spiritual, ada kedekatan emosional yang kemudian mereka miliki. Nah, di sini missing link-nya, garis yang terputus, yang disconnected begitu. Ketika kemudian secara mudah kita menyimpulkan, wah itu pemerintah mau membuat membuat proyek strategis tertentu berkaitan dengan energi atau pertambangan misalnya begitu ya. Lalu ada kelompok yang menolak, di NTT kan sekarang sedang ada menolak geothermal dan lain-lain. Lalu saya lihat ada semacam persepsi bahwa mereka ini menolak investasi, menolak pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Nah jadi gampang juga disematkan persepsi buruk, stigma yang buruk justru kepada masyarakat adat yang berusaha memperjuangkan tanahnya, yang berusaha memperjuangkan lingkungan hidup begitu. Jadi kita bisa bilang bahwa serangan kepada mereka adalah serangan terhadap demokrasi, tapi pada sisi lain orang juga bisa mempersepsikan negatif bahwa mereka menolak investasi atau menolak pertumbuhan ekonomi begitu. Nah, itu terjadi ketika itu tadi ada perubahan atau ada pergeseran dan perbedaan pola pandang yang terjadi, pola pikir yang terjadi antara kepentingan ekonomi, antara kebijakan pemerintah dengan bagaimana masyarakat lokal melihat itu begitu. Pertanyaan terakhir untuk Mas Diki dan Mas Hans begitu. Melihat persoalan yang ada begitu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dan apa rekomendasi ke depannya terhadap perlindungan dari pembela HAM itu sendiri? Oke, Mas Diki dulu boleh. Ya, pertama tentu laporan ini diharapkan menjadi pemantik ya untuk organisasi masyarakat sipil lain. Kontras sudah melakukannya untuk pendataan pendokumentasian kasus-kasus serangan terhadap pembela HAM dan masyarakat sipil begitu ya. Tentu kami harapkan bahwa masyarakat sipil yang lain juga terdorong untuk melakukan pendokumentasian supaya menjadi selaras nih bahwa tadi soal gejala regresi demokrasi itu bisa tercapture sebagai satu bukti aktual gitu ya, dokumen berbasis bukti yang nanti barangkali bisa digunakan, harapannya bisa digunakan oleh para pembuat kebijakan dalam menentukan
produk legislasi yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kalau melihat situasinya seperti saat ini begitu ya, krisis ekologi yang kita alami saat ini, barangkali sudah saatnya ya bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah beralih dari yang tadi saya sampaikan weak sustainability jadi strong sustainability. Dengan artian bahwa natural capital itu tidak bisa disubstitusi apapun alasannya, bahkan dengan bahkan dengan ekonomi kapital sekalipun. Karena hampir di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam, nggak ada korelasi aktifnya tuh. Pembangunan dilakukan secara besar-besaran, tapi ekonomi masyarakat lokalnya justru nggak terangkat gitu ya. Mereka juga masih susah secara ekonomi, bahkan ditambah lagi kerusakan lingkungan yang mengancam hidupnya mereka. Padahal mereka menggantungkan hidupnya misalnya di sungai yang tercemar, mereka menggantungkan hidupnya terhadap hutan di mana mereka mencari makan dan lain seterusnya. Nah, perlu kebijakan-kebijakan itu berorientasi pada strong sustainability tadi. Salah satunya apa? Mungkin cabut dulu Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Ya, kalau Mas Hans gimana? Kalau tadi satu kepada masyarakat sipil, sepakat dengan Diki begitu ya, bahwa dokumentasi itu penting. Dokumentasi monitoring terhadap bagaimana misalnya pembangunan itu bekerja, apa dampaknya itu penting dan harus terus dilakukan. Tapi saya kira sudah banyak organisasi, sudah banyak peneliti, akademisi yang melakukan itu. Nah, kepada pemerintah, saya sebenarnya ada dua saja. Satu, kepada aparat penegak hukum. Nah, seperti yang kita diskusikan, aparat penegak hukum harus punya safeguard. Tidak gampang untuk melakukan pemidanaan kepada kelompok warga, kelompok masyarakat, kelompok organisasi, kelompok orang yang melakukan pembelaan terhadap lingkungan hidup. Apalagi kalau pasalnya terkesan atau cenderung dipaksakan. Apalagi jika kemudian pihak yang melaporkan adalah korporasi besar, lalu yang dilaporkan adalah masyarakat adat, yang dilaporkan adalah warga seperti yang dialami oleh warga di Sihaporas waktu itu misalnya kan. Safeguard itu harus ada. Safeguard itu bagaimana? Tentu pedoman itu penting. Aturan internal misalnya peraturan polisi, peraturan jaksa agung, peraturan mahkamah agung itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kultur penegakan hukumnya bekerja. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Diki, di laporan Auriga kelihatan ada gap antara norma dengan implementasi dari norma tersebut. Nah, tahap implementasi ini yang harus diperbaiki. Jadi safeguard itu benar-benar harus ada, harus nyata. Secara sederhana, aparat penegak hukum harusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada beberapa undang-undang yang sepertinya sudah sangat urgent untuk segera disahkan. Salah satunya Undang-Undang Masyarakat Adat, misalnya. Itu RU sudah dari 2009, berkali-kali ganti nomenklatur, tapi sampai sekarang belum disahkan. Sebaliknya, ada undang-undang yang juga seharusnya ditinjau, atau kalau memungkinkan ya dicabut atau dievaluasi. Tadi Diki sudah bilang, Undang-Undang Cipta Kerja. Atau pasal 162 dari Undang-Undang Minerba, yang banyak digunakan untuk mempidanakan orang-orang yang menolak pertambangan begitu. Jadi evaluasi hukum juga harus dilakukan, yaitu mengesahkan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dan meninjau, mengevaluasi, lalu mencabut peraturan perundang-undangan yang bermasalah. Nah, tapi kembali lagi, tahap pertamanya adalah safeguard dari aparat penegak hukum harus berpihak kepada masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Diki, Mas Han atas waktunya. Baiklah pemirsa di rumah, dari episode ini kita mengetahui bahwa kerentanan pembela lingkungan hidup dan pembela HAM semakin meningkat. Keadaan ini tentu menunjukkan bahwa keadaan ini tidak baik-baik saja dan perlu adanya pembaruan terhadap instrumen hukum seperti evaluasi hukum, pembaruan hukum yang lebih pro kepada masyarakat, dan meninggalkan hukum-hukum yang mengancam masyarakat itu sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya, sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih.